sehat dan semangat untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kade Armawan, Ribo, Hari Wardani, Gede Rawi, Komang Purnami, Trisna Susila, Triani Wilandari, Tutnik Mira Maharani. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktunya ikut layanan klasikal hari ini. Karena ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak sudah pernah mendengar manajemen waktu? Sudah. Dah, ya. Tujuan dari manajemen waktu itu dapat memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Nah, tidak dapat gambar, bisa kelihatan anak-anak? Gambar apa yang anak-anak temukan pada gambar tersebut? Bisa. Tutni, gimana? Ya, saya mengamati dari gambar itu. Yang pertama itu ada yang gambar satu orang kakek dan nenek. Ya, lagi? Ya, yang kedua itu ada yang bermain gitar sambil tersenyum. Ya. Dan yang ketiga ada yang seperti duduk di santai dan di atas kepala itu kayak membawa sesuatu. Ya. Lagi? Dan yang keempat itu ada di seorang wanita yang ada di pintu, seperti ada di pintu. Ya, bagus sekali, luar biasa, Tutnik. Terima kasih. Itu ada yaitu mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Bahas tentang pengertian manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Prinsip-prinsip manajemen waktu yaitu tujuannya adalah kunci utama menggambarkan hasil akhir dengan jelas. Kemudian be flexible please. Kemudian selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, maksudnya selamatkan waktu dengan prioritas, utamakan mana yang kalian prioritaskan. Misal, kemudian yang berikutnya itu fokus dalam satu waktu, kemudian penghematan jangka panjang, prinsip multitasking, maintenance, yaitu seimbangkan semuanya, berani untuk bilang tidak, don't it now. Artinya, anak-anak bisa bilang tidak pada sesuatu, anak harus punya prinsip agar nantinya anak-anak bisa mengutamakan mana suatu hal yang harus diprioritaskan. Kemudian langkah-langkah dalam manajemen waktu. Gunakan pensil, karena pensil itu lebih penting kita gunakan untuk memprogram sesuatu yang kita rencanakan. Kemudian gunakan kalender. Perencanaan anak-anak itu bisa anak-anak cantumkan di sebuah kalender anak-anak. Mana waktu untuk pacar, mana waktu untuk diri sendiri, untuk belajar, mana waktu untuk keluarga. Jangan sampai semua waktu itu anak-anak gunakan untuk bermain-main seperti itu. Kemudian rencanakan aktivitas mingguan Anda. Kemudian buatlah daftar kerja harian Anda. Kemudian lanjut dengan cara mengatur waktu bagi pelajar. Perhatikan semua daftar kegiatan seharian Anda. Agar apalagi dalam pembelajaran daring ini, anak-anak harus semua memiliki daftar kegiatan harian agar memudahkan anak-anak mengatur waktu dalam belajar. Kemudian lakukan pengorbanan secara cerdas. Kemudian mengatur waktu, mengatur prioritas tugas, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Miliki waktu yang istirahat yang efektif. Itu. Ya, kemudian ada sedikit video inspirasi untuk anak-anak.
Maka itu kita harus menghargai waktu kita ini. Tiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam itu menumpuk. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kembali. Triani bisa menyimpulkan, silahkan. Saya Ya. menyimpulkan dari kegiatan semua itu, kita harus bisa mengutamakan hal-hal yang mana yang penting, yang nomor satu atau prioritas, dan mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang kedua. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Triani. Ya, benar. Kita harus bisa memprioritaskan hal-hal yang mana yang harus kita selesaikan dahulu. Waktu semua sama waktunya 24 jam, tetapi kita masing-masing harus bisa memanajemen, harus bisa memiliki jadwal agar mana hal yang harus kita prioritaskan dan mana hal yang bisa kita kesampingkan atau nomor 2. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Anak-anak ya, paham yang ditanyakan Ketut? Ada kapan sih kita memulai manajemen waktu? Ya, kapan kita harus manajemen waktu? Seperti itu ya Merte ya. Kita harus memulainya setiap saat dan dimanapun itu juga agar semua yang kita lakukan itu teratur. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak punya kalender di rumah. Lihat kalender Anda, tandai kalendernya, mana hal yang harus anak-anak utamakan. Gunakan pensil. Ya. Itu manfaatnya. Ya, nanti Ibu kirimkan LKPD-nya di grup WA kita kelas 12 PH2. Nanti Ibu kirimkan linknya untuk pengisian LKPD dan evaluasinya. Jadi tolong diisi anak-anak ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti layanan klasikal hari ini. Seperti itu. Kita akhiri dengan doa bersama-sama karena layanan klasikal secara daring ini sudah berlangsung dengan lancar dan berdoa dimulai. Berdoa selesai.